Pak mantan Ketua KPU, bagaimana KPU mengecek keaslian persyaratan dari calon presiden dan wakil presiden, misalnya ijazah, apakah KPU melakukan verifikasi ke universitasnya? Iya, jadi ketika peserta pemilu datang ke kita, kalau pemilu presiden berarti capres dan cawapres, seluruh dokumennya kita verifikasi. Ke siapa? Untuk ijazah itu kita minta mereka menyerahkan ijazah, fotokopi ijazah yang telah dilegalisir. Jadi kalau dia alumni Universitas A, maka di situ akan terstem legalisir dari Universitas A. Akses verifikasi langsung ke universitasnya. Dalam hal kami ragu-ragu dengan dokumen tersebut, maka kami lakukan verifikasi faktual. Pernah nggak dilakukan itu? Kami lakukan. Kasus yang mana? Presiden yang mana? Kalau waktu pencalon pilpres kapan? Seingat saya kalau pencalonan pilpres kami tidak ragu dengan dokumen-dokumen yang diserahkan. Jadi belum pernah dilakukan? Verifikasi dilakukan. Nggak, verifikasi kan ada dua. Belum pernah dilakukan. Verifikasi saya tidak mengingat ya, karena tim verifikasi itu kan ada tersendiri. Teman-teman gitu. Tapi dalam hal kita tidak yakin atau mengalami keraguan-raguan atau ada masukan dari masyarakat, maka kami melakukan verifikasi faktual. Jadi dua tahapan verifikasi kita lakukan. Pertama verifikasi administrasi, kedua adalah verifikasi faktual. Kalau tidak ada keraguan-raguan, kenapa harus dirahasiakan? Di era kami tidak kami rahasiakan. Kami punya sistem informasi namanya Silon, sistem informasi calon. Seluruh dokumen yang diserahkan kepada kita itu kita pampangkan, termasuk dokumen ketika pileg. Itu kan ada puluhan ribu kandidat tuh. Kita tampilkan. Nah, seperti disampaikan oleh Ketua Komisi 2 tadi, memang ada dokumen yang tidak harus atau tidak boleh untuk ditampilkan, kecuali ada persetujuan dari yang bersangkutan. Nah, kami di dalam formulir itu kami cantumkan apakah Anda bersedia ditampilkan atau tidak. Nah, pada saat itu semuanya menyatakan bersedia untuk ditampilkan. Jadi sebetulnya justru mereka tertolong gitu ya, karena KPU mempublikasikan profil dirinya gitu. Ini pendidikannya luar biasa. Oh, ini aktivitasnya luar biasa. Itu dicantumkan semua dan kita publikasikan gitu. Begitu. Itulah makanya visi misinya. Itulah makanya mengapa ini harus dibuka soal ijazah misalnya. Bagaimana kita tahu bahwa ijazah itu asli? Boleh jadi KPU-nya tidak terlalu peduli. KPU baru peduli kalau juga ada masukan dari masyarakat. Tapi bagaimana masyarakat mengetahui bahwa ini asli atau tidak kalau mereka nggak pernah melihat ijazahnya? Nah, oleh karena itulah menurut saya ijazah itu bukan dokumen yang dikucilkan, bahkan dokumen yang wajib dibuka kepada publik. Sama seperti LHKPN. LHKPN itu bahkan ketika dibuka pun kita tahu itu kadang-kadang nggak jujur kok mereka membuat LHKPN itu. Masa ada calon presiden misalnya gitu ya, kekayaannya cuma segitu, kita tahu apa yang dilakukannya tiap hari macam-macam dan sebagainya. Ini pun mau ditutup oleh KPU. Pak Juanda, Bapak sebagai ahli hukum, KPK malah mengumumkan LHKPN, benar kan? Kok di sini malah dikatakan nggak boleh lihatnya, malah di sini dokumennya tertutup di KPU, kan bertentangan itu? Gimana menurut Bapak? Ya, tadi saya melanjutkan, itu kan memang dalam konteks negara hukum ya ada 2 dan 3 sebenarnya pedoman. Pertama, seorang pejabat atau lembaga negara itu mempedomani peraturan perundang-undangan. Itu satu. Yang kedua, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Yang ketiga tentu di situ adalah etika yang perlu dikedepankan. Nah, dari 3 hal tadi, saya melihat 2 dan 3 ini semuanya sudah dilanggar oleh KPU. Nah, kenapa saya katakan seharusnya barang yang seperti yang dikatakan Bang Roy tadi, hal-hal memang tadi sudah ada 2 hal. Ada yang memang bisa dibuka, ada yang memang sudah tidak dibuka, memang sudah hak publik itu. Nah, oleh karena itu saya kira ini sangat janggal saya lihat dari tindakan ini. Yang paling saya aneh itu setelah di SK-kan kemudian langsung dibatalkan. Nah, ini kan tidak cermat. Iya. Oleh karena saya kira ya ini adalah hal yang sangat perlu kita pertanyakan kepada mereka yang ada di situ. Ya, ada apa sebenarnya? Apakah tidak memahami soal-soal apa ini adalah kepentingan publik atau ini adalah rahasia? Satu. Yang kedua adalah kelihatan sekali orang hukum atau apa di sana tidak bekerja dengan baik. Saya tidak bekerja dengan baik atau sengaja melanggar? Ya, saya masih berpikir positif tidak bekerja dengan baik. Kan kita punya prinsip kalau sudah terlalu keluar dari nalar yang normal, must be something wrong. Pasti ada background. Menurut Bapak gimana? Iya, makanya saya masih berpikir begini. Ada sebuah dugaan saya bahwa bisa jadi begitu besar tadi saya melanjut ke begitu besar pengaruh
kekuatan yang dahsyat yang tidak bisa kita sebutkan dalam konteks konkret, tapi ada pengaruh-pengaruh luar sehingga orang hukum di situ tidak bisa bekerja dengan baik karena lebih besar kepentingan kekuasaan yang mempengaruhi dari keputusan itu daripada orang berpikir secara hukum. Misalnya, mungkin saja orang hukum mengatakan ini Pak jangan dikeluarkan dalam bentuk keputusan. Ya. Nah, tapi bentuk ini saya berpikir positif orang hukum di situ. Tetapi karena begitu besarnya pengaruh dari luar tadi sehingga mereka Oke, enggak apa-apa, jadi lanjutkan. baru satu nih narsum mengatakan dugaan ada besar pengaruh sampai nalar hukum tidak berlaku. Ya, saya berani mengatakan begitu. Sebab tidak mungkin tidak. Kita tanya dulu KPU berani nggak mengatakan itu? Coba, apakah benar? Ini pasti karena ada faktor kekuasaan mempengaruhi sampai berani Ketua KPU mengeluarkan SK yang di luar nalar. Saya nggak bisa menyimpulkan ya, tetapi kalau di zaman saya dulu seluruh prosedur saya ikuti. Misalnya, pertama kami rapat pleno. Setelah Ya, baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Trax Record. Dan sini teman-teman, kita kembali lagi mengulas tanggapan-tanggapan dari netizen mengenai cuplikan dari video di atas. Dan teman-teman, seperti yang kita ketahui di mana video di atas membahas tentang ijazahnya wakil presiden kita pada saat ini. Dan teman-teman, seperti yang kita lihat, masalah-masalah tentang ijazah ini semakin membesar, di mana masalah ijazah mantan presiden kita sebelumnya masih belum terpecahkan, dan sekarang ada lagi masalah baru yaitu mengenai keraguan tentang ijazahnya mantan tentang keraguan ijazahnya wakil presiden kita saat ini. Dan teman-teman, tentunya pada video dari atas banyak komentar-komentar dari netizen, dan salah satunya saudara Bas Supardi berkata, kebanyakan rakyat Indonesia sangat mendukung Bung Hotman Paris supaya bisa membuka tabir mengenai ijazahnya Gibran yang diduga ijazah abal-abal tapi dilindungi oleh KPU. Ya, saudara Suparapto berkata, semua ketua KPK di era Jokowi terlibat melindungi ijazah palsu Jokowi dan Gibran harus diseret ke penjara. Ya, saudara Penjelaras berkata, pakar-pakar hukum mulai terpanggil untuk membuka kebenaran, bongkar segera skandal ijazah palsu. Saudara Jubaryo berkata, Arif Budiman salah satu biang kerok. Ya, saudara Muhilsmi berkata, Jokowi dan geng Solonya harus diadili. Ya, saudara Suharman Herman berkata, kami masyarakat awam setuju kalau ijazah Jokowi harus diusut sampai tuntas. Ya, saudara Pikomu Gardix berkata, semangat Bang Hotman, tegakkan keadilan di Indonesia. Sekarang sangat sulit untuk mencari keadilan. Orang jujur, orang amanah di negara 62 dibenci. Aneh kan? Ya, saudara Ginjain berkata, ini KPU bicaranya meragukan, wajib dipertanyakan. Saudara Kalia berkata, orang pintar akan selalu mencari keuntungan untuk diri sendiri. Ya, saudara Renold Gustina berkata, jangan membela karena uang, suatu saat pasti diungkap. Ya, saudara Samuiji berkata, pokoknya rakyat seluruh NKRI menuntut kebenaran soal kepalsuan selama ini karena dampaknya luar biasa kepada rakyat. Dibuat menderita, susah cari kerja, susah cari makan gara-gara soal kepalsuan selama ini. Ya, saudara Tuti Riswani berkata, mantap Bung Hotman, korak terus ketololan instansi di negeri ini yang membela kepalsuan dan kebodohan. Ya, saudara Mas Suranto berkata, tegakkan kejujuran rakyat aja jujur, masak pejabat enggak mau jujur, udah dibayar pajak rakyat bos. Ya, saudara Bongkes 57 Motor berkata, ayo Bang Hotman bantu rakyat untuk kasus ijazah ini biar enggak muter-muter. Ya, saudara Tuti Riswani berkata, semua instansi akan mengelak dan menutupi kepalsuan dan kebohongan karena mereka sudah disumpal dengan jabatan dan uang.
Saudara Wiwikso Pirwianti berkata, sumber kisruhnya pemilu dan terjadi kisah ijazah palsu itu awalnya dari KPU. Mau KPU daerah atau pusat, bisa juga KPU pada waktu itu sudah dikuasai sang penguasa yang ambisius dan serakah yang sedang melanggar aturan. Semoga Allah bisa membuka dan menunjukkan kesalahan dan aib yang sudah terjadi di negeri ini. Saudara Rikie Kokak berkata, usut tuntas skandal ijazah Jokowi dan Gibran, sangat cuklas jahat apabila terbukti direkayasa. Saudara Ismail berkata, intinya semua pejabat yang terlibat dalam kasus ijazah harus bertanggung jawab. Ya, Saudara Surso berkata, KPU rusaknya sejak zaman 2014 dan 2024. Di situ juga ada sosok Arief Budiman. Ya, Saudara Ali Ramada berkata, kami berharap Gibran cepat sadar dan mau mengundurkan diri sebagai wapres daripada menunggu rakyat bergerak dan memaksa. Ya, Saudara Mihdayat berkata, seret KPU era Jokowi dan adili sesuai dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Ya, Saudara Dede MHD berkata, gawatlah pejabat di Indo ini, nggak ada kerja tapi gaji mau besar. Ya, Saudara Benti Yutami berkata, KPU siap kebohongan kalian akan terbongkar dan siap-siap di penjara. Ya, Saudara Herduwibowo berkata, semoga Indonesia bisa memutus jaringan pemalsu dokumen dan menghukum pelakunya. Ya, Saudara Taufdi Hayan berkata, seret KPU ke penjara. Saudara Cedra Ales berkata, kenapa KPU tidak terus terang bahwa verifikasi ijazah masih lemah dan saya duga ogah-ogahan karena pengawasan kepada KPU juga tidak pernah dikritis. Ya, Saudara Yuli berkata, nampak sekali mantan KPU muter-muter aja jawabannya. Ya, Saudara Joel Agura berkata, Arief Budiman ini dari keterangan meragukan, nggak jelas kerja KPU dari dulu emang diragukan, nggak amanah, nggak jujur. Ya teman-teman, demikian komentar-komentar mengenai komentar-komentar netizen mengenai cuplikan dari video di atas. Dan teman-teman, jika ada tanggapan yang jauh lebih menarik dari teman-teman semua, bisa dituliskan di kolom komentar di bawah. Ya teman-teman, sekian, terima kasih, salam NKRI.